Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi wawasan kalian ya kepada kalian mengenai seputaran cerita ya tentang wawasan mengenai Tentara Nasional Indonesia ya sobat ya. Di sini saya sudah memegang sebuah buku ya. Saya ingin membacakannya untuk kalian ya. Sejarah Tentara Nasional Indonesia ya. Tentara Nasional Indonesia dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata ya sobat ya. Jadi TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat ya, atau disingkat dengan BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat ya, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia ya, atau disingkat dengan TRI ya. Di sini juga dijelaskan mengenai periode pembentukannya ya, di tahun 1945 sampai dengan 1947 ya. Tentara Nasional Indonesia ya sejak didirikan mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensinya dalam melaksanakan perannya ya. Berawal dari pembentukan organisasi BKR tadi ya 22 Agustus 1945, selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat di tanggal 5 Oktober 1945 ya. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama ya menjadi Tentara Republik Indonesia atau disingkat dengan TRI pada tanggal 23 Januari 1946 ya. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata ya sobatnya. Di sini juga dijelaskan mengenai Badan Keamanan Rakyat ya secara lebih mendetail ya. Baiklah, pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI ya dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat ya. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang ya, BPKKP ya, yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan atau disingkat dengan BPP ya. BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota Tentara Pembela Tanah Air ya, atau disingkat dengan PETA dan HEIHO. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan HEIHO ya. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan HEIHO ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan sobat. Selanjutnya pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden ya sobat ya, Soekarno pada saat itu pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, HEIHO, Kaigun, HEIHO, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit Tentara Kebangsaan jika telah datang saatnya. Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa, sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya. Walaupun tidak mendengar, pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau disingkat dengan API. Di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain ya, yaitu
Penjaga Keamanan Rakyat, disingkat PKR, atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat, BPKR. Seperti itu ya sobat ya. Selanjutnya kita juga akan mengulas mengenai Tentara Keamanan Rakyat ya sobat ya. Di sini kita juga dijelaskan ya, menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia ya. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1445, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil bekas Mayor Kenil Urip Sumoharjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara ya. Pada waktu itu markas tertinggi PKR berada di Yogyakarta ya sobat ya. Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945 mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan peta di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945 ya, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta, dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ya. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Jadi di sini dijelaskan bahwa Jenderal Sudirman itu sebelumnya pangkatnya itu kolonel ya. Jadi langsung dari kolonel langsung menduduki pangkat jenderal ya. Sungguh luar biasa sekali ya pada masa itu. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 2 SD 1946 yang mengganti nama TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ya. Nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ya, sama-sama TKR ya maksudnya ya. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan ya. Markas tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ya. Selanjutnya setelah TKR kita akan membahas mengenai Tentara Republik Indonesia ya. Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui penetapan pemerintah nomor 4S di tahun 1946. Jadi untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dan Komodor Surya Dharma. Pada tanggal 17 Mei 1946, panitia mengumumkan hasil kerjanya berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan. Kekuatan dan organisasi peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta Badan Perjuangan Rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik. Oke, selanjutnya perubahan terjadi lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang ya sobat ya. Jadi kita akan mengulasnya sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia ini ya setelah TRI tadi.
Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TNI dengan badan perjuangan rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, pemerintah berusaha untuk menyatukan TNI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden RI mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TNI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TNI dengan Laskar-Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI ya. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman diangkat menjadi Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Muda Nazir Komodor Surya Dharma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Insinyur Sakirman, dan Jenderal Mayor Joko Suyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan angkatan perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI. Kondisi ekonomi negara yang masih baru belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharudin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota, rasionalisasi di kalangan angkatan perang. Selain itu, hasil dari perjanjian Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa presidenan di Jawa dan Sumatera yang berada dalam keadaan ekonomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1948 yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang Kasab. Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan angkatan perang dihapus. Presiden mengangkat Komodor Surya Dharma sebagai kepala staf angkatan perang dengan Kolonel TB Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Sudirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan, taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil adalah pelaksana taktis operasional. Putusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 9 tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Surya Dharma. Sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ditambah wakil panglima yaitu Mayor Ahana Sution. Angkatan perang berada di bawah seorang kepala staf angkatan perang Kasab yang membawahi kepala staf angkatan darat Kasat, kepala staf angkatan laut Kasal, dan kepala staf angkatan udara Kasau. Dalam penataan organisasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penataan kementerian dan pemimpinan tertinggi ditangani oleh Kasab, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh wakil panglima besar angkatan perang. Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia tersebut dari Jenderal Mayor Susalit Joyo Diningrat, mantan peta dan laskar, Jenderal Mayor Sumardi, mantan Kenil, dan Jenderal Mayor Ahana Sution dari Perwira Muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948 setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera Kolonel Hidayat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TNI sebagai tentara reguler dan Badan Perjuangan Rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia secara resmi.
Demikian sobatnya, kita bahas sampai di sini. Sejarah TNI didirikan secara resmi ya sobat. Oke, jadi informasi-informasi berita seperti ini bisa kalian cari artikel-artikelnya ya di media-media yang berkaitan dengan militer ya sobat. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dari sini sampai kita jumpa kembali di video-video selanjutnya ya. Selamat malam, pagi, dan siang. Sampai jumpa sobat sekalian.